Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang kerjasama lintas golongan mempercepat vaksinasi COVID-19. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Dika. Apa Sehat selalu ya. kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Dok. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya kerjasama dengan lintas golongan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 agar lebih merata di Indonesia. Sudah sejauh mana sebenarnya kerjasama yang dilakukan, Dok? Ya, jadi kita memang banyak sekali ya melakukan upaya-upaya perluasan ya dalam rangka mempercepat pemberian vaksinasi ini kepada sasaran-sasaran ya. Kalau kemarin kepada tenaga kesehatan itu sebagian besar kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi begitu kita memasuki khususnya untuk para lansia, ini kerjasama ini semakin kita perluas ya, baik itu dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, juga bersama dengan asosiasi telemedicine, juga bersama dengan pihak-pihak swasta, dan juga bersama dengan BUMN. Jadi siapapun juga yang menginginkan untuk kita saling bantu bahu membahu untuk kemudian memberikan terutama sasaran pada saat ini adalah vaksinasi kepada para lansia dan pemberi pelayanan publik. Ini tentunya akan kita lakukan kerjasama supaya tadi memperbanyak sentra-sentra ataupun pos-pos pelayanan vaksinasi sehingga ini akan lebih mendekatkan ya proses vaksinasi ini kepada sasaran khususnya lansia dan pemberi pelayanan publik. Baik, dalam upaya mempercepat pemerataan vaksinasi dan juga kuantitas orang-orang yang memang menjadi golongan prioritas divaksin begitu ya, Dok. Sudah berapa banyak kerjasama dengan lintas golongan yang dilakukan terkait dengan sentra vaksinasi yang didirikan di tengah masyarakat, dan apakah fokusnya hanya di Jakarta, Dok? Ya, kalau kerjasama dengan itu tentunya kita lakukan terutama pada kota-kota besar ya, yang penduduknya cukup padat dan biasanya terbanyak itu adalah di ibu kota provinsi ya. Nah, kalau untuk Jakarta memang sebagian besar ini mengingat juga ya banyak sekali pihak-pihak swasta dan juga banyak sekali tentunya organisasi kemasyarakatan yang ingin untuk membantu. Memang sebagian besar ini terbanyak ada di DKI Jakarta. Selain itu juga kita ketahui bahwa proses vaksinasi dengan bekerja sama dengan berbagai lintas ini bukan hanya kemudian menyasar pada penduduk yang berada di wilayah tersebut, tetapi ada beberapa sentra vaksinasi itu sudah bisa memberikan pelayanan untuk KTP non DKI seperti yang kita lakukan di sentra vaksinasi di Istora itu sudah bisa melayani untuk penduduk yang non KTP. Dan kerjasama ini luar biasa ya, bukan hanya kalau tadi mungkin kita mendengarkan bagaimana kerjasama dengan sentra vaksinasi yang dilakukan oleh Serviam ya, kita juga melakukan kerjasama dengan Kanisius, kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai alumni, baik itu misalnya alumni perguruan tinggi ya, mereka kemudian juga membuka sentra-sentra vaksinasi. Dan ini sangat baik karena selain tadi mereka memberikan pelayanan publik untuk sesuai dengan sasaran, tetapi juga ini membantu untuk mensosialisasikan vaksinasi kepada lansia. Karena lansia ini tidak mudah ya untuk datang sendiri ke sentra-sentra vaksinasi ini. Dan terbanyak memang sentra vaksinasi ini ada di kota besar. Jadi kalau untuk bekerja sama dengan BUMN itu memang sudah ada di Semarang, Solo, dan Surabaya, dan juga nanti akan ada di Makassar dan di Sumatera Utara. Tetapi juga ada sentra vaksinasi yang tadi saya sampaikan bekerja sama dengan para alumni. Baik, jadi memang berbagai pihak dari berbagai lini juga diajak dirangkul untuk bisa bekerja sama melakukan upaya percepatan vaksinasi secara merata begitu ya, Dok. Sejauh ini sudah berapa persen masyarakat dengan golongan prioritas yang menerima vaksin, Dok? Ya, sampai per hari ini jumlah orang yang sudah mendapatkan vaksin itu eh, kurang lebih 8,5 juta ya, 8,5 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau jumlah dosis vaksin yang kita berikan itu sudah pada angka 12,5
4 juta dosis vaksin. Jadi kita tahu bahwa dari 8,5 juta penerima vaksin itu kan sudah ada yang mendapatkan dosis vaksin secara lengkap. Artinya mereka mendapatkan 2 kali penyuntikan. Nah, ini total sudah 12,5 juta dosis yang kita berikan. Baik, jadi memang sudah sekitar 7% begitu ya, Dok ya? Penerima vaksin? Ya, kalau kita melihat ya, tentunya per golongan ya, Mhm. kalau untuk misalnya, SDM kesehatan itu, sudah 98%. Baik. Untuk petugas publik itu 31%, tapi ini yang memang jadi tantangan kita, bagaimana mendorong lansia, karena lansia Hmm. ini kan ada juga yang tidak mudah diajak untuk anaknya mendapatkan vaksin ya, karena walaupun sudah jelaskan, tapi masih ada keraguan-raguan untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, lansia ini baru 8%. Nah, kalau kita melihat total dari sasaran kita 181 itu memang baru 5% penduduk yang mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau dari total sasaran vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 kita sudah pada angka 21,5%. Baik, kalau dilihat memang tantangan seperti yang tadi di segmen sebelumnya juga tantangannya pada lansia untuk sulit sekali mengajak mereka untuk mau divaksin. Lalu bagaimana dengan mungkin lansia-lansia di kota penyangga yang memang saat ini masih belum tahu bagaimana aksesnya atau memang belum banyak sentra yang bisa memfasilitasi mereka, Dok. Apakah ini juga jadi tantangan tersendiri? Akhirnya memang belum mencapai targetnya untuk golongan lansia? Iya, betul. Sebenarnya saat ini vaksinasi itu sudah kita lakukan juga ya untuk bukan hanya di ibu kota provinsi maupun di ibu kota negara ya, tetapi kami juga memahami kadang-kadang memang lebih sering terutama untuk daerah-daerah penyangga ini kan mereka lebih banyak melakukan aktivitas misalnya kalau untuk DKI Jakarta saja, mungkin mereka sebagian besar waktunya itu habis di Jakarta ya, sementara pulang bekerja baru tinggal di daerah-daerah penyangga. Nah, tentunya salah satu untuk memudahkannya seperti sentra vaksinasi yang kita buka bersama BUMN di Istora itu sudah bisa menerima vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan juga di Bogor, Depok, dan Hmm. Bekasi. Bahkan di dalam regulasi kita yang baru, bukan hanya dengan bekerja sama dengan swasta ya, artinya terutama untuk pelayanan vaksinasi di puskesmas ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit yang memang sudah ada, itu lansia bisa mendapatkan vaksinasi tanpa berdasarkan KTP atau domisilinya. Jadi silahkan datang membawa KTP walaupun dia bukan KTP penduduk di situ dan tidak perlu membawa surat domisili sudah bisa mendapatkan vaksin ya. Kecuali mungkin di tempat-tempat yang kita lakukan kerjasama karena memang belum semuanya diberlakukan terkait ini. Tetapi di Fasiankes pemerintah ini sudah bisa dilakukan vaksinasi tanpa melihat domisili ataupun KTP. Baik, Dok, ini baru saja terjadi ada embargo vaksin gitu ya. Dan apakah ini cukup mempengaruhi juga program vaksinasi yang berjalan di Indonesia, Dok? Ya, embargo vaksin ini pasti akan mempengaruhi ya, karena kita tahu awalnya sesuai rencana awal kita di bulan April ini kita akan mendapatkan kurang lebih ataupun memiliki ya jumlah stok vaksin antara 30 juta sampai dengan 35 juta. Nah, sementara dengan adanya embargo dan juga keterbatasan dari produksi dari Bio Farma sehingga kemungkinan jumlah vaksin yang bisa kita distribusikan di bulan April ini hanya 11.000. Nah, dengan keterbatasan jumlah vaksin yang ada ini, kami kembali lagi melakukan prioritas. Yang pertama adalah kembali dengan 11 juta vaksin ini kita akan fokuskan kepada guru dan tenaga pendidik, khususnya guru dan tenaga pendidik yang ada di PAUD dan ada di sekolah dasar. Dan yang kedua adalah lansia. Jadi kita bisa betul-betul mengejar kedua kelompok prioritas ini. Pertama untuk tentunya kelompok yang paling rentan yaitu Mhm. tadi adalah lansia dan kita tahu bahwa ada rencana bahwa kita akan melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru sehingga guru dan tenaga pendidik ini harus juga mendapatkan prioritas yang pertama. Nah, sementara pemberi pelayanan publik lainnya kita berharap untuk bisa bersabar ya untuk kemudian mendapatkan vaksin pada bulan Mei atau pada waktu berikutnya.
Baik dok, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga ini semakin merata dan makin cepat juga banyak lembaga yang bisa dirangkul untuk bisa memberikan fasilitas vaksin kepada masyarakat. Terima kasih dok, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Sama-sama Mbak Dika, terima kasih banyak. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.